Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pengen saya ingatkan satu hal, ada 2 malam hari raya itu sangat utama, suka banyak orang lupa, yaitu malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Biasanya malam Idul Fitri tambah kurang ibadah. Malam Idul Adha belas enggak ibadah. Ya belas enggak ibadah. Biasa-biasa saja. Sementara Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau tidak ibadah sehebat di 2 malam itu. Malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Artinya setiap malam hebat. Tapi kalau 2 malam itu hebatnya luar biasa. Kenapa? Kalau Idul Fitri karena itu waktunya gajian. 1 bulan kerja itu gajian bulanannya di malam Idul Fitri. Sehingga usahanya luar biasa biar dapat gajian yang gede. Dikatakan dalam sebuah riwayat, siapa yang menghidupkan 2 malam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka hatinya akan dihidupkan oleh Allah Ta'ala di saat hati manusia pada mati. Hati mati itu ngeri loh. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya sholat. Hati mati itu tak kenal yang namanya nikmatnya baca Al-Quran. Hati mati itu gampang dikit-dikit sumpek. Itu ciri-ciri hati mati. Gak punya duit, nah, repot gak itu ya? Gak punya duit, sumpek. Punya duit, sumpek. Punya teman, sumpek. Gak punya teman, sumpek. Karena hatinya mati. Lihat pemandangan indah, sumpek. Lihat suami yang gak indah, sumpek. Lihat suami yang indah, sumpek. Ya, nyawang bojo kok yus ketokane ruwet wae gitu. Jadi bukan salah yang dilihat, salah yang melihat. Karena hatinya mati. Tapi kalau hatinya hidup, enak. Orang tuh kalau hatinya hidup, gak punya duit, enak. Punya duit, lebih enak. Ya, punya duit lebih enak. Lihat pemandangan indah, sangat enak. Pemandangan yang gak indah, tetap yang kelihatan yang indah-indah saja. Jadi lihat yang welek itu jawabannya, wajahnya abstrak. Wajahnya abstrak. Lihat barang di rumah itu jadi tua semua, dia bilang, wah sekarang udah jadi barang antik, harganya mahal. Lihatnya lain, ya, lihatnya lain. Kenapa? Hatinya hidup. Nah, gimana cara menjadikan hati kita hidup? Ya nanti ini. Ada 2 malam hari raya, alhamdulillah, berarti kan berkahnya numpuk. Saatnya minta. Saatnya minta yang banyak, minta yang baik-baik, minta yang minta yang enak-enak. Jangan mikir yang ruwet. Ikhwani rahimakumullah, itu mukadimah, belum ceramah. Jangan dianggap itu sudah ceramah. Ceramahnya 5 menit saja. Ya, insyaallah barokah. Judul ceramahnya sederhana. Gampang judulnya. Mudah-mudahan prakteknya lebih gampang. Apa judulnya? Belum saya karang. Habib mau ceramah apa? Belum ngerti. Lah kok sudah bilang mau judulnya gampang? Ya karena saya suka mikir yang gampang. Maka enggak mau buat judul yang angel. Lah Habib habis ini mau ngomong apa? Embuh tuh gimana? Ya gak roh. Gak roh tuh gimana? Gak tahu. Lah kok mau ceramah kok enggak tahu? Ya memang enggak tahu, makanya minta dikasih tahu. Siapa yang ngasih tahu? Lah yang maha tahu. Gimana caranya minta dikasih tahu yang maha tahu? Caranya minta sama yang maha tahu. Tolong saya diberi tahu. Nanti kalau diberi tahu sama Allah, akhirnya jadi, maksud jadi tahu? Oh, enggak lah ya. Jadi mengerti. Akhirnya jadi paham. Judulnya simple saja. Dari tiada menjadi serba ada. Dapat judul kan? Dari tiada menjadi gak punya, kaki gak punya. Masya Allah, titik cilik dalam perut. Ya, di rahim gak ketoan.
Betul kan ya? Tiba-tiba bunder. Betul ya? Enggak kelihatan. Bundernya gini, mulai bentuk ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya. Betul kan ya? Tiba-tiba, loh ada badannya. Tiba-tiba nendang. Ya, tiba-tiba, ada suaranya. Ya, tiba-tiba ada suaranya. Tiba-tiba bisa ngomong, bisa lari, bisa loncat-loncat. Tiba-tiba bisa pakai baju sendiri. Ya, tiba-tiba punya baju banyak. Tiba-tiba kalau diingat, Masya Allah, dari tiada menjadi serba ada. Kok gitu masih ngomong, urip kok koyong ini. Urip kok koyong ini, hidup kok seperti ini, hidup kok seperti ini. Lihat itu saja mestinya kita itu pede menjalani hidup tenang saja. Dari gak ada, tiba-tiba menjadi ada dan serba ada karena Allah itu maha ada. Dan diadakan oleh Allah yang maha bisa. Nah, kita mengenang kisah Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya. Ditinggal atas perintah Allah, ditinggal di Mekah, di tempat yang paling gersang, tidak ada kehidupan, tidak ada teman, tidak ada air, tidak ada burung, tidak ada hewan, yang ada bebatuan, pasir, dan panas yang menyengat. Masya Allah, serba nggak ada, teman nggak ada. Ya teman nggak ada. Kemudian keluarga, yaitu, ya cuman beliau. Terus bekal air ya cuman 1 guci. Berapa hari paling habis. Tandon air enggak ada. Sumber air enggak ada. Terus modalnya apa? Kok akhirnya jadi Mekah yang luar biasa. Sampai sekarang diingat-ingat Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan istrinya. Ya, dan keluarganya. Diingat-ingat sampai sekarang orang enggak berangkat haji jadi gelo, getun. Kok enggak iso mangkat haji gitu ya. Enggak bisa ke tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Ismail alaihissalam, gak bisa ke tempatnya Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan keluarga Nabi Ibrahim yang setiap atahiyat kita disuruh sholawat wa ala ali Ibrahim. Dan ya Allah limpahkan sholawat kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada apa? Ternyata keluarga itu adalah keluarga yang punya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu keluarganya punya Allah, suaminya punya Allah, istrinya punya Allah, anaknya punya Allah, maka punya segala-galanya. Subhanallah. Lapar, haus. Jangan bilang mirip, saya pernah jadi bayi. Pengalaman, itu saya pengalaman. Ini hanya mengembalikan memori masa kecil. Jangan udah lupa cara Mari bersama. Wah, mesti izin. Mohbib ya. Kok jadi seperti orang bodoh saya? Masa orang bodoh? Ya enggak lah ya. Kita ini masa kecil kan sukanya saya menguasai berbahasa bayi beberapa macam jenis karena anak saya juga berjenis. Ada yang terikannya ada model begitu kan ya waktu kecil. Dari seperti itu Nabi Ismail ibunya kemudian hatinya tenang tapi berpikir anak ini dapat minum dari mana? Maka naik ke Bukit Sofa, lihat ada orang enggak yang bisa menolong. Naik ke Bukit Marwah, lihat enggak ada orang yang bisa nolong, tapi hatinya terus minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Percaya sama Allah. Tidak ada dalam hati ibunya Nabi Ismail gerundel. Kemudian mengatakan, iki bapaknya gak jelas iki. Bapaknya ini di luar negeri enak-enak saja, gak merasakan penderitaanku. Ditinggal di sini, anak nangis gak tahu bisa hidup atau tidak ini. Ini kan model ngrusulane ibu-ibu toh, bapaknya kayak ngono iki. Bapaknya enggak pernah tahu rasanya capeknya ngurus anak. Bapaknya enak-enak saja sama temannya ketawa ketiwi di sana. Bapaknya begini, itu ibu-ibu yang begitu, yang ini enggak. Pemirsa enggak, yang itu. Istrinya Nabi Ibrahim solihah luar biasa. Jadi sedikit pun enggak ada ini suami enggak ada. Allah yakin pasti ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak masuk akal, enggak mungkin, enggak bisa dicerna oleh kepala manusia. Enggak ada perencanaan, enggak ada strategi, udah pokoknya yes bloko apa nonis isoku melayu. Bisanya lari sofa, marwah. Bisanya itu. Hasilnya apa? Yang maha bisa menunjukkan kebisaannya. Yang maha kuasa menunjukkan kuasanya. Maka Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Air muncul di kaki Nabi Ismail alaihissalam.
Sampai sekarang airnya dicari sama semua orang. Namanya air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu air yang paling terkenal tuh, betul ya? Air Zam-Zam. Dicari sama semua orang. Gara-gara apa? Gara-gara hasil. Sama apa lagi? Pelayon. Sofa, marwah. Jadinya air Zam-Zam. Dari air Zam-Zam akhirnya burung terbang menghampiri. Burung minum di situ. Musafir yang jauh lihat, oh ada burung, berarti ada kehidupan. Musafirnya mampir kok dilihat tempatnya enak. Ya untuk parkir, musafirnya buat tenda bercocok tanam. Akhirnya musafirnya minta izin untuk ngambil air dari situ. Musafirnya bayar, akhirnya barter kambing, barter sayuran, barter buah-buahan. Nabi Ismail dan ibunya duduk santai terima gaji. Kan luar biasa. Dari tidak ada menjadi serba ada. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya, jenengan hidup di tengah padang pasir atau di Indonesia yang adem, ayem, makmur? Adem, ayem, makmur. Betul? Jenengan sendiri atau banyak teman? Banyak teman. Jenengan oek-oek atau bisa teriak macam-macam? Bisa teriak macam-macam. Nah, masalahnya cuma satu. Masalahnya kita ini kurang percaya dan kurang obah. Kurang percaya dan kurang obah. Nabi Ismail obah dengan kakinya. Dengan kakinya, dengan mulutnya, ibunya obah dengan lari, percayanya penuh pada Allah Ta'ala. Hasilnya langit, malaikat semua ngurusi. Nah kenapa hidup kita seperti tidak terurus? Karena gaya, aku iso. Allahnya dilupakan. Terus apa lagi? Males obah. Kesel aku. Ibunya Nabi Ismail pernah bilang kesel? Enggak, sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa gak ketemu marwah gak ketemu sofa. Tak kenal lelah. Walaupun tidak ada kepastian, betul ya? Gak ada kepastian, tak kenal lelah. Hasilnya Allah yang menghapus semua lelah. Akhirnya hidupnya enak. Ikhwani rahimakumullah. Itu yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Dari tiada menjadi serba ada. Dari tidak tahu apa yang harus disampaikan, akhirnya diberitahu apa yang harus disampaikan. Dari tidak punya judul, akhirnya diberi judul oleh Allah yang maha kuasa. Akhirnya alhamdulillah ceramah ini dilihat oleh banyak orang. Insya Allah banyak yang tercerahkan. Yang mau stres, jangan stres. Ya. Yang mau putus asa, jangan putus asa. Yang mulai suntuk, jangan suntuk. Kenapa? Obah, mamah, al-harakah, barokah. Bergerak kamu akan hidup. Kalau kamu bergerak akan dapat keberkahan. Yakin pada Allah dan teruslah berjalan. Jangan berhenti karena berhenti adalah kematian. Masya Allah. Catat ini. Saya tuh kadang dibilangin sama teman-teman saya. Bib, ya. Habib tuh sebetulnya kalau ceramah lagi kesurupan ya Bib. Kok bisa gitu? Sebab Habib kalau ceramah tuh beda. Selesai ceramah beda. Sebetulnya yang asli yang mana tuh? Terus tak jawab. Enggak. Saya tuh kalau lagi kumpul sama kamu lagi kesurupan. Yang asli itu yang pas ceramah itu. Kalau lagi kumpul dengan jenengan itu lagi kesurupan. Orang kok nanyanya aneh-aneh. Ya tentu ya beda. Waktunya ceramah ya beda. Waktunya ngobrol dengan kawan, saudara, kerabat ya berbeda. Waktunya ngobrol sama tamu yang khusyuk ya beda. Aku yang enggak ya. Gimana kabarnya Pak? Oh iya. Iya. Tamu khusyuk, saya khusyuk juga. Tamunya seperti jenengan enggak usah khusyuk. Ya kan ya? Ini kan sudah like a family, keluarga, betul kan? I have to speak English. You know that? Everybody in the world know so my speech. And they want to hear more from me. I don't know why I speak like this. Because I have to speak English in every time and every moment. And in this moment I want to tell you, if you want to be a man and to be a good man and to be a good woman, you must believe of Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will give you everything. Everything in this world and in paradise. InsyaAllah. Aku ngomong apa? Gak paham. Gak apa-apa sih, penting ngomong Arab ngomong kakean mikir. Ya. Mau bicara kebanyakan mikir, akhirnya gak bisa bicara. Udah Habib Novel pokoknya modalnya nekat. Ya, asal nekatnya niatnya benar kan insya Allah nanti diberi jalan. Jadi ya
Ya, adik belajar yang pintar. Ya, insya Allah. Nanti lama-lama jadi lebih pintar dari Habib Novel. Ya Rabbana tarafna. Kalau lagu itu belum bisa ya? Ya. Yang biasa aja. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsilu kulla haubah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إداد الطص الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي آمين. Berkah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya cuma mau cerita satu cerita. Tapi kisah ini akan menyelesaikan masalahnya orang-orang yang punya hutang. Ini langsung pada seger semua ini. Orang-orang yang punya hutang insya Allah akan selesai masalahnya berkat cerita yang satu ini. Tapi syaratnya satu. Syaratnya jangan matikan nabimu, jangan wafatkan nabimu, jangan hilangkan nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya pindah dari alam dunia pindah ke alam barzah, pindah ke sana. Bahkan tubuhnya Nabi tidak mati, tubuhnya tidak mati. Nama kematian buat Nabi hanya keluarnya roh dari jasad. Tapi jasadnya enggak meninggal, jasad Nabi tidak mati. Baru jasadnya syuhada saja masih hidup. Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu setelah 40 tahun kuburannya digali karena mau dibuat jalur perairan, dipindah. Ada salah satu alat gali yang kena tubuhnya, jenazahnya. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Setelah 40 tahun masih mengucurkan darah segar. Itu paman Nabi dan sahabat Nabi, sama Allah dimuliakan seperti itu. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an jelas disebutkan orang-orang yang meninggal di jalan Allah, jangan kamu kira mereka meninggal. Justru Allah juga ngomong gak boleh mengira beliau-beliau meninggal. Bahkan yang ngasih nama hidup itu bukan saya. Yang ngasih nama hidup itu bukan ulama. Yang ngasih nama hidup itu bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah sendiri yang mengatakan bal ahya, mereka itu sungguh hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yurzakun. Dan bukan cuma hidup, ada yang hidup gak dapat rezeki, tapi ini hidup yurzakun, terus diberi rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru kelasnya orang-orang yang syuhada. Lantas bagaimana dengan kelasnya imamnya para syuhada, imamnya para nabi, imamnya para rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rasakan dulu, jenengan semua, anda semua, kita semua punya nabi yang hidup di alam sana, yang bekerja di alam sana, yang bergerak di alam sana, gak pernah berhenti, terus memantau umatnya. Termasuk sore hari ini menerima sholawat dan salam jenengan semua. Diterima itu sholawat dan salam, karena ini kiriman ya, diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan jelas alamatnya dari mana. Nah itulah bejonya saya, Majlis Ar-Raudhah. Padahal ini maulid Jamuri, betul ya? Nah tempatnya Majlis Ar-Raudhah, yang ngirim Jamuri, yang ngirim Jamuri dan kawan-kawan semua dapat dicatat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau udah seperti itu, apa keuntungan yang didapat? Ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang gak paham, banyak orang gak ngerti. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Jabir ini punya kebun kurma dan dia punya hutang kurma, kurma.
Masalahnya utangnya sama Yahudi. Yahudi yang benci Nabi, benci Islam. Karena tidak setiap Yahudi benci. Ya, Yahudi itu bangsa. Istri Nabi Sayyidah Sofia juga seorang Yahudiyah. Yang dibenci itu adalah ajarannya Yahudi yang memusuhi Islam. Lah ini udah ajarannya Yahudi, orangnya Yahudi pula. Bencinya sama Nabi luar biasa. Ketika melihat ada satu sahabat punya hutang, belum bisa bayar, maka Yahudinya senang. Ini saatnya untuk menghina sahabatnya Nabi. Ini saatnya untuk merendahkan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Yahudi ke kebunnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu untuk nagih utang. Ibu-ibu pernah diparani, ditagih? Tahu rasanya? Diparani gak punya duit, enak rasanya ya? Diparani sama orang yang badannya mungkin gede-gede, mungkin badannya tidak enak dilihat, wajahnya serem, itu tidak seberapa. Tapi kalau yang nyamperin ibu-ibu mulutnya cerewet, itu luar biasa. Ada mau bayar kapan utangmu? Utang kau dibayar. Wah, itu lebih dari pria-pria yang badannya besar itu. Yang cerewetnya luar biasa. Kalimatnya menusuk dan merobek-robek jiwa dan menyebabkan ibu sakit hati ketemu orang yang seperti itu. Hari itu Yahudi datang ke tempatnya Jabir. Nabi Muhammad SAW dimintai tolong sama Jabir, ya Rasulullah, tolong utang saya ini biar bisa ditunda, dibayar tahun depan. Yahudinya diajak bicara. Nabi ngajak sahabat, ini kerennya di sini, hebatnya di sini. Ada satu teman Nabi, sahabat Nabi punya utang. Uangnya buat bayar gak cukup, kebunnya buat bayar gak cukup. Nabi Muhammad SAW tidak duduk di rumahnya. Tapi Rasulullah SAW ngajak sahabat-sahabatnya, yuk kita ke rumahnya Jabir, ayo kita ke kebunnya Jabir. Kasihan itu, Jabir digeruduk Yahudi, Jabir disamperin Yahudi. Ini Yahudinya lagi nagih Jabir, mau menghinakan Jabir. Berangkat Nabi Muhammad SAW bersama sahabat. Kemudian Rasul sendiri yang ngajak ngomong bicara si Yahudi. Artinya Nabi SAW tokoh masyarakat, Rasul punya jabatan, punya kedudukan, mau membela orang yang ditagih hutang, mau membela orang yang terlilit hutang. Saat itu Nabi belum punya duit, karena Nabi kalau punya duit tekno didum langsung, dibagi-bagi langsung habis. Apa sabda Nabi buat orang yang terlilit hutang? Kadang ini mubalih nggak paham, kemudian menyebutkan hadis yang seakan-akan orang meninggal punya hutang itu sengsara. Salah. Dulu Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang meninggal punya hutang, saya tidak akan sholatkan jenazahnya. Maksudnya bukan karena benci. Nabi tidak mau nyolatkan jenazahnya dulu. Minta sahabat yang punya duit, beres no ini, bayari utangnya, sehingga masuk kubur udah selesai, gak ada hutang piutang. Kalau kita alhamdulillah sudah niru, kalau ada hutang piutang jadi tanggungan saya, tanggungan kami atau keluarga. Jadi Nabi nggak mau SAW ada umatnya yang meninggal dalam keadaan masih punya hutang. Makanya Nabi ngomong sama sahabat, tidak sama mulai sholat dulu sebelum hutangnya dilunaskan. Tapi begitu Nabi punya hutang, apa sabda Nabi Muhammad SAW? Siapa yang meninggal punya hutang, Nabi punya uang ya, siapa yang meninggal punya hutang, saya yang bayar hutangnya, saya yang lunaskan uangnya. Kalau dia nggak punya hutang, biar uangnya milik ahli warisnya. Kalau punya hutang, aku yang bereskan. Mana konglomerat sekarang yang berani ngomong begitu? Mana saudara yang berani ngomong begitu? Mana umat Islam yang berani ngomong begitu untuk orang yang tinggal di satu kampungnya? Yang di kampung ini yang punya hutang, kalau meninggal aku yang melunaskan. Mana yang seperti itu? Nabi Muhammad SAW bangkit membela sahabatnya, diajak ke rumah Jabir. Sampai di situ Nabi ngomong langsung sama yang namanya Yahudi. Yahudi, gini aja, kalau boleh pembayarannya ditunda, diundur, kasih perpanjangan waktu. Yahudinya ngomong, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, julukan Nabi Muhammad SAW, wahai Abul Qasim, tidak bisa, hari ini juga harus dibayar. Bu, kalau jenengan ditagih utang 5 miliar, hari ini harus dibayar. Ngeluh atau enggak ngeluh? Ngeluh ya. Punya uang cuma 100.000, tagihannya 5 miliar. Pusing atau enggak pusing? Pusing. Lah ini Nabi Muhammad SAW datang, kasusnya begitu. Kebun kurma ini buahnya cuma sedikit,
hutangnya bertonton, jadi nggak mungkin bisa dibayar. Maka Nabi mengatakan kepada Yahudinya, tunggu sebentar. Kemudian Jabir bawa korma sedikit, disuguhkan Nabi Muhammad SAW. Itulah adabnya sahabat. Kedatangan Nabi, sepunyanya apa ya disuguhkan. Ini ya Rasulullah, korma muda disuguhkan. Setelah itu Nabi Muhammad SAW ngelilingi kebun kormanya Jabir. Kebun kormanya dikelilingi, dilihat muter, ya memang gak cukup. Jumlahnya buah korma itu gak mungkin cukup untuk bayar. Maka Nabi SAW kemudian tanya sama Jabir, di mana biasanya kamu duduk-duduk di kebun korma ini? Tempat yang biasa kamu gunakan untuk nongkrong. Kalau bahasa kita, gazebonya di mana? Ya, gazebonya di mana? Rasulullah tanya, di mana itu? Di sini ya Rasulullah. Saya biasa berteduh di sini. Ya udah, saya tak tidur sebentar. Bayangkan ini, ditagih hutang sama Yahudi, ditinggal tidur sama Nabi. Tiruan. Maksudnya apa? Utang gak usah dipikirin. Yang nagih di depan ini ya, gak dipikirin, tinggal tidur Nabi Muhammad SAW. Ini nanti bisa dicek di Syarah Fathul Bari, Syarah Bukhari ya, juga di kitab-kitab Syarah Bukhari yang lain. Tidur Nabi SAW, kemudian bangun, datangi lagi Yahudinya, karena masih maksa harus dibayar hari itu juga. Rasul berkata, gimana? Bisa enggak ditunda dulu pembayarannya? Kasih perpanjangan? Tidak bisa, harus hari ini. Ya sudah. Nabi SAW keliling lagi, tawaf, ngelilingi kebun korma, ditawafi. Setelah selesai ditawafi, Nabi bilang sama Jabir, sudah sekarang kamu panen tuh kurmanya, bayarkan. Saya tidur dulu. Nabi tidur lagi. Asik ya? Tidur. Bangun tidur, Nabi nanya sama Jabir, gimana? Udah beres? Beres ya Rasulullah. Itu hutangnya korma lunas semua. Bahkan ini korma saya gak berkurang. Panennya lebih banyak dari panen bertahun-tahun ini. Ini gak masuk akal ya Rasulullah. Disitulah Nabi bersabda, asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi, aku adalah Rasulullah. Kalau bahasa kita, saya Nabi, saya Rasul. Rasulullah bangga dengan kerasulannya. Aku bersaksi, aku adalah Rasulullah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Pelajarannya apa? Pelajarannya banyak, tapi saya mau garis bawahi satu. Lah kamu kalau ada masalah, nabimu mbok buang. Kamu punya masalah, nabimu kamu singkirkan. Kamu punya masalah seperti enggak punya nabi. Sahabat ada masalah, punya nabi. Sahabat ada masalah, tahu punya Rasul. Makanya yang ngomong sama nabinya, ngomong sama Rasulnya. Nah kalau sudah jadi sahabatnya Nabi, jadi temannya Nabi SAW, kalau punya masalah, Nabi selesaikan. Nah kenapa kita sekarang ada masalah, gak selesai-selesai, gak pernah menjadikan Nabi sebagai teman, gak pernah menjadikan Nabi sebagai sahabat. Beda dengan para kiai dan habib-habib tempo dulu. Habib dan kiai tempo dulu itu tidak pernah mengajarkan pakailah pakaian dengan tangan kanan, melepas dengan tangan kiri. Gak seperti itu. Tapi para habib dan para kiai ngajari pakailah pakaian, bayangkan gimana Nabi pakai pakaian. Nabi kalau pakai pakaian tuh kamu bayangkan dulu. Nabi kalau pakai pakaian tangan kanan dulu. Kalau melepas tangan kirinya. Rasulullah SAW kalau pakai sandal kaki kanan. Kalau melepas kaki kiri. Bukan masalah kanan kirinya, tapi suruh bayangkan nabinya, suruh bayangkan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau kita udah seperti itu, jalan kita bayangkan gimana Rasulullah pakai sandal, kemudian jalan kita bayangkan bagaimana Rasulullah berjalan, duduk kita bayangkan bagaimana Rasulullah dulu SAW. Maka kalau kita punya hajat, ada masalah, tinggal ngomong, Kanjeng Nabi pengen beli rumah gak punya duit, ngomong. Kamu kira ini semua jadi begini karena saya punya duit? Enggak. Tapi gara-gara saya rajin ngomong, ya Rasulullah, cucumu yang agak nyebelin di Solo ini, banyak dosanya, banyak salahnya, punya utang banyak, punya hajat banyak. Please, mintakan sama Allah, lunaskan. Mintakan sama Allah, selesaikan. Mintakan sama Allah. Nah kalau Jabir itu sahabat, Nabi datang ngurusi, masa saya cucunya nggak diurusi? Nggak mungkin. Masa saya cucunya nggak diurusin? Nggak mungkin. Lantas bagaimana dengan Anda? Beb, saya bukan cucu Nabi. Tenang, Anda semua bisa jadi saudara Nabi Muhammad SAW. Rasul dalam hadis mengatakan, sungguh saya kangen sama saudara saya. Maka sahabat ngomong, ya Rasulullah, kan kami ada di sini, kami saudaramu, kok dicari? Kenapa? Saya nggak cari kalian. Kalian sahabat saya, bukan saudara
saya. Lantas siapa saudaramu ya Rasulullah SAW? Orang-orang yang lahir nanti belum pernah lihat saya, tapi percaya sama saya, iman sama saya, bahkan rela kehilangan harta dan keluarganya demi sekali melihat saya. Itulah saudara-saudara saya. Saya kangen pengen melihat beliau-beliau itu. Bayangkan, Nabi belum pernah ketemu kita, wujud kita belum ada, sudah dikangeni, sudah dikangeni. Lah kalau kita sekarang bisa kangen sama Nabi dengan baca sholawat barzanji, maulid tiba, kemudian burdah, simtudurar dan semisalnya, kita sholawatan sama kangen, berarti kita jadi kelompok saudara Nabi Muhammad SAW. Dan saudara sama saudara itu pasti saling membela, pasti saling mendukung. Kalau udah begitu, kamu punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Saya punya masalah, insya Allah nggak punya masalah. Kenapa? Yang turun tangan langsung Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang menyelesaikan langsung Rasulullah SAW. Nah, biar Rasul mau turun tangan, biar Rasul mau menyelesaikan, saya kasih tip satu, gak usah banyak-banyak. Mau bu? Wani piro? Ya karena ini urusannya urusan masalah. Banyak orang zaman sekarang kan penuh masalah, bingung solusi. Gampang, ilmunya orang tua. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Pegang tasbih, baca munjiah 1.000 kali. Solawat, pegang solawat. Solawatin masalahmu. Ada orang ngomong, Beb, ini kan urusan dunia, masa solawat dipakai urusan dunia? Loh, kamu tuh masa urusan dunia mau pakai apa kalau nggak pakai takwa? Urusan dunia itu diraih dengan takwa. Kamu punya hajat pengen kabul harus doa. Doa gak pakai solawat gak diterima sama Allah. Sehebat apapun orangnya doa, gak pakai solawat gak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orangnya solat, gak pakai solawat gak diterima solatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang khutbah Jumat, gak pakai solawat gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidupmu gak ada solawat, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kamu hanya ingat Allah, gak mau ingat Nabi Muhammad SAW, Islammu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum minta apapun, suruh mengedepankan Allah Rasulullah, Allah Rasulullah. Dalam sholawat sudah ada semuanya. Allahumma sholli, Allahumma sholli. Sholawat itu nyebut Allah, nyebut Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah kita banyak sholawat, awali doa dengan sholawat, betul? Setelah kita banyak sholawat, baru ngomong, ya Allah, ini loh hajat saya, ini loh masalah saya, selesai. Makanya orang dulu ngajari begitu. Cuman ibu-ibu pokil. Tahu pokil bu? Curang. Ya, merekayasa sholawat, kemudian mencurangi sholawat. Nariyah 4.444 kali dibaca berjamaah, satu orang ambil 5 jagung, 10 jagung. Saya nggak bicara fadilah, kalau fadilah luar biasa, fadilahnya luar biasa. Kemudian protes sama kiainya, sama habibnya, sama gurunya. Saya udah baca nariyah berjamaah, tapi hajat kok nggak kabul-kabul. Habibnya jawab kabul, cuman kabulnya juga berjamaah, jadi dicicil saudara-saudara. Kabulnya dicicil, diangsur. Kalau pengen kabulnya cespleng, ya kamu sisakan waktu khusus. Minta izin sama suamimu. Ayah, suami kamu butuh mobil, butuh rumah, butuh hutang lunas. Iya, dah kamu urus anak-anak, aku izin ngurung diri di kamar 5 jam, jangan diganggu. Ngapain? Mau nariyah. Pegang tasbih, baca nariyah 4.444 kali. Setelah itu keluar ngomong sama suami, jangan kamu pikir lunas hutangmu. Niru Nabi, Nabi tidur. Nabi tidur, dah silahkan pergi kerja, gak usah dipikir. Main-main sama anak, gak usah dipikir, lunas. Suaminya nanya, lunas piye? Duit gak ono, tenang, Nabi yang bereskan. Lah caranya piye? Ojo takok aku. Caranya gimana? Jangan tanya saya. Janji Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang gak pernah diduga. Itu kalau kita pegangan sholawat. Dan tidak mungkin sia-sia orang yang berpegang sholawat. Nah sayangnya kita sukanya susah. Ini ibu-ibu jamur ini kan tidak ada wajah-wajah susah, nggak ada ya, nggak ada wajah-wajah susah, nggak ada. Walaupun hidupnya mungkin ada yang agak susah,
tapi tetap gak susah, paham ya? Lah hidupmu penuh nikmat kok susah? Hidupmu penuh nikmat kok susah? Karena ini 30 hari sholawatan terus. Jadi ya suami ditinggal loh ini. Suami, bojo, bye-bye. Pak, sholawat dulu ya Pak ya. 30 hari suaminya ditinggal. Dari mulai zuhur sampai maghrib, anaknya ditinggal. Serahkan suaminya, tolong urus anak-anak dulu ya. Yang udah dewasa udah nak, mau ikut-ikut, gak mau ikut, kamu jalan sendiri. Ibu berangkat sholawatan. Begitu pula ibu-ibu. Lah kok ragu, hajatnya gak kabul. Kan manusia aneh bin ajaib. Berarti gak percaya sama nabinya, gak yakin sama rasulnya. Yakin sama rasulmu, percaya sama nabimu. Ikhwani rahimakumullah. Terakhir, karena saya baru nyampe dari Jati Barang. 2:30 malam tadi saya masih di sini. Tadi jam 8 saya ceramah di Jati Barang. Ya, dari Jati Barang saya balik ke sini. Nanti maghrib saya ke Jogja insyaallah. Kemudian besok jam 6 pagi saya harus terbang ke Jakarta. Acara jam 9 sampai asar. Padahal asar saya pergi ke Bandung. Jalan-jalan terus, asyik. Enak tak? Wajah saya wajah lelah atau bahagia? Lah makanya, berarti enak atau enggak enak? Enak, jalan-jalan terus, asyik, keliling terus ya, keliling terus. Ketemu orang mumet, saudara-saudara. Orang mumet yang bisa bahagia. Terakhir. Ini ibu-ibu, ini perlu dijelaskan. Saya masih ingat kata-kata Habib Anis. Ibu-ibu itu yang wirid-wiridnya jauh lebih banyak dari bapak-bapak. Bahkan mungkin ibu-ibu itu punya buku doa terbanyak dibandingkan bapak-bapak. Yang paling hafal doa-doa itu ibu-ibu. Doa pelunas hutang 1, doa pelunas hutang 2, doa pelunas hutang 3 gitu ya. Itu ibu-ibu. Saking mumetnya, wiridnya luar biasa, itu ibu-ibu. Nah gini Bu, yang di atas juga, pemirsa di rumah juga, sering ada orang yang ngomong begini, saya semakin rajin sholawat, kok rezeki semakin seret. Sejak ikut Jamuri kok bisnis saya berantakan. Sejak ikut Majelis Ar-Raudhah kok warung saya sepi. Warung saya sepi. Dulu waktu saya nggak pernah sholat, warung saya laris. Waktu saya mabuk-mabukan, rezeki saya lancar. Saya mendekat sama Allah, kok dunia menjauhi saya. Nah ini yang ngomong begini gagal paham. Gagal paham. Boleh saya membuat ibu-ibu lebih tercerahkan? Boleh? Bu, pilih duit atau sehat? Pilih anak atau duit? Gini, ulangi. Pilih duit atau sehat? Pilih punya anak atau enggak punya anak? Pilih punya duit tapi enggak punya anak, atau enggak punya duit tapi punya anak? Mestinya ya. Punya duit, punya anak. Kenapa saya nanya seperti ini? Maksud saya begini loh. Yang namanya duit itu kecil. Tahu kata Allah Ta'ala, dunia dan segala isinya la ta'dilu janaha ba'udullah. Dunia dan segala isinya tidak sepadan dengan sebelah sayap nyamuk. Sebelah sayap nyamuk sama dunia, maqablal akhirah, semuanya itu. Planet-planet, kemudian galaksi, antariksa, dan segala isinya, kalau ditimbang dibandingkan sebelah sayap nyamuk, kata Allah Ta'ala, masih berat sayapnya nyamuk dalam pandangan Allah. Artinya gak ada artinya sama sekali. Jadi kalau kamu punya duit seberapapun, itu rezeki yang remeh-temeh, rezeki yang hina, rezeki yang kecil, rezeki yang jelek. Karena jeleknya yang kafir dikasih, yang maksiat dikasih. Barang elek, silakan ambil, barang jelek, ambil, boleh saya minta? Oh boleh, barang elek, jelek, ambil, karena jelek. Barang bagus saya minta, nanti dulu, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Nah yang barang bagus apa? Bisa sholat, bisa zikir, bisa sholawat, bisa bekti sama orang tua, bisa puasa, bisa baca Al-Quran, bisa menikmati maulid. Ini rezeki yang luar biasa. Makanya ketika kamu mendekat sama Allah, kemudian kok duniamu kecil, kecil, itu tanda-tanda bahwasanya kamu dikasih rezeki yang sangat besar. Masalahnya duitmu seret, itu aja.
Cuma duit yang seret. Tapi kan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, semuanya sehat. Bisa menikmati majelis, bisa bahagia. Ada orang yang duitnya banyak, habis buat berobat. Ada orang yang duitnya banyak, habis untuk memuaskan nafsunya, nggak puas. Cari bahagia, nggak bahagia. Lan jenengan modal masuk Jamuri, duduk silo, selonjor, senden, bahagia. Kok murah men ya? Gampang men nih, bahagianya mudahnya luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya di situ. Buang dulu dunia dari hati, kecilkan. Gak ada manfaatnya nih, cilik, gak ada artinya. Setelah bisa kamu buang, nanti di situ dunianya akan datang. Bahasa saya begini. Perempuan cantik itu kalau dikejar semakin gaya. Betul? Ini pengalaman pribadi ini. Ya, pria tampan kalau dikejar juga semakin gaya. Tapi kalau dicuekin pasti penasaran. Ini semua orang ngejar saya ya. Kok yang satu ini cuek-cuek saja ya? Akhirnya kebalik. Yang cantik tadi itu akan ngejar. Betul ya? Ngejar. Lah kalau kamu pengen dikejar dunia, cuekin dunianya. Cuekin dunianya. Kalau kamu cuek sama dunia, dunianya nanti akan penasaran. Kok aku nggak disentuh ya? Aku nggak dicari sama dia ya? Aku kok nggak dianggap ya? Dunianya akhirnya jor-joran. Ambil, ayo, tertarik sama aku. Ambil, tertarik sama aku. Kita tetap nyantai-nyantai saja. Cuek, nggak ngaruh. Itu kunci untuk menguasai dunia. Rahasianya di situ. Terakhir. Udah, ini saya ceramah bengak-bengok biar ngantuknya hilang kabeh. Karena ini jamnya jam ngantuk dari tadi jam 1 kan ya? Ngantuk. Terakhir ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada masalah gak usah bingung, gelar sejadah, pegang tasbih, baca sholawat. Selesai. Setelah itu ojo mbok pikir, jangan dipikir. Lanjutkan kehidupan, masak ya masak, ngobrol sama anak ya ngobrol sama anak. Dan jangan buka handphone kemudian share sama temannya, sumpek aku sumpek. Nah, ini gak selesai masalah ini. Sumpek, saya lagi banyak masalah. Semakin kamu nyebut, semakin sumpek itu. Semakin sumpek. Udah kamu duduk baca sholawat, selesai, gak usah di-share. Walaupun suamimu nyebelin, gak usah diurus, sholawatin. Selesai. Tuh saya punya pengalaman. Orang curhat sama saya, Beb, ini suami saya kok ngombak-ngambek terus nih, Beb. Pulang ke rumah ketemu suami wajah ngambek terus. Suntuk saya, Beb. Gimana caranya? Sholawatono. Selesai. Jadi nanti kamu ngelus-ngelusnya sama sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di hati saja tidak disolawatin. Besoknya laporan lagi, Beb, alhamdulillah gimana? Udah nggak ngambek lagi. Silakan dipraktekkan ibu-ibu ya. Kalau suaminya suka ngambek-ngambek, sholawatin. Ya, sholawatin. Kalau kerja di perusahaan bosnya ngambek-ngambek, sholawatin. Kalau ada pelanggan yang ruwet, sholawatin. Beres, nggak mungkin tidak beres. Jaminan 100%, 100%. Ini yang ngomong sudah praktek. Yang ngomong sudah praktek. Kalau ketemu orang ruwet-ruwet, modal saya tak sholawatin, selesai. Ya, sholawatin selesai. Kalau saya nggak kuat nyolawatin, saya titip teman-teman saya duduk di musola baca munjiah 100 kali. Saya punya hajat. Duduk di tanah sana baca munjiah 1000 kali. Saya punya hajat. Giliran saya nyupir ceramah, saya ceramah, yang lain sholawat. Selesai ceramah, selesai masalah. Mau praktek? Jangan, berarti kamu nunggu masalah dulu. Jangan praktek untuk masalah, praktek untuk hajat. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Insyaallah yang sedikit ini barokah dan manfaat.